Kami dari kelompok 2 ingin memperkenalkan diri. Saya Ratih Dwi Sintiawati, absen 29. Saya Ramadhani Dwi, absen 28. Saya Ahmad Juan Rizky, absen 1. Saya Dian Adindana Putri, absen 10. Saya Bella Anggun Ambarwati, absen 7. Kami di sini akan mempresentasikan tentang hari besar umat muslim, yaitu Hari Raya Idul Adha. Sebelum mendengar presentasi dari kami, lihat cuplikan sebentar yuk. Di sini saya akan menjelaskan tentang Idul Adha. Idul Adha adalah sebuah hari raya Islam. Pada hari ini diperingati peristiwa kurban, yaitu ketika Nabi Ibrahim yang bersedia untuk mengorbankan putranya untuk Allah. Kemudian sembelihan itu digantikan olehnya dengan domba. Pada hari raya ini umat Islam berkumpul pada pagi hari dan melakukan sholat id bersama-sama di tanah lapangan atau masjid, seperti ketika merayakan Idul Fitri. Setelah sholat dilakukan penyembelihan hewan kurban untuk memperingati perintah Allah kepada Nabi Ibrahim yang menyembelih domba sebagai pengganti putranya. Idul Adha jatuh pada tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Hari ini jatuh persis 70 hari setelah perayaan Idul Fitri. Hari ini juga beserta hari-hari tasyrik. Diharamkan puasa bagi umat Islam. Pelaksanaan sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha berlangsung pada 10 Dzulhijjah. Syarat serta rukun sholat Idul Adha tidak terlalu jauh berbeda dengan sholat Idul Fitri. Tidak terdapat azan serta iqomah yang mendahului pada kedua sholat tersebut. Begitu pula niat serta takbir dalam sholatnya. Pelaksanaan sholat Idul Adha sedikit lebih awal dibanding sholat Idul Fitri. Sholat Idul Adha dimulai ketika matahari sudah tinggi tombak hingga waktu saat matahari bergeser ke arah barat. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat yang ingin melaksanakan kurban setelah sholat Idul Adha. Syarat-syarat kurban. 1. Cukup umur. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Jabir bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Jangan kamu menyembelih untuk kurban melainkan yang telah berganti gigi kecuali jika sukar didapat. Maka boleh berumur 1 tahun yang masuk ke 2 tahun dari kambing atau domba. 2. Sehat, tidak sakit, hilang atau cacat sebagian tubuhnya. Binatang yang akan disembelih untuk ibadah kurban adalah binatang yang sehat dan tidak boleh binatang yang sakit, cacat atau hilang sebagian tubuhnya, seperti kambing yang kurus, lemah, tidak berlemak, dan buta." Ketentuan kurban. 1. Niat berkurban karena Allah semata. 2. Ketika menyembelih mengucap asma Allah. 3. Menyembelih dengan pisau yang tajam. 4. Disembelih tepat di kerongkongan atau leher. 5. Disembelih oleh muslim. 6. Tunggu ternak tersebut sampai mati. 7. Terputus urat leher, yaitu hulkum atau jalan nafas, jalan makanan, wadajain atau 2 urat nadi dan saraf. Hukum kurban. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum berkurban. Jumhur ulama yaitu madhab Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, dan yang lainnya menyatakan sunnahnya.
Madhab Imam Asy-Syafi'i mengatakan sunnah muakkadah, yaitu sangat ditekankan dan diusahakan, tidak ditinggalkan kecuali ada uzur. Sedangkan madhab Imam Abu Hanifah mengatakan wajibnya. Hadis tentang kurban diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man wajada sa'atan falam yudhha fala yaqrabanna musallana." Barang siapa mendapatkan kelapangan tetapi tidak berkurban, maka janganlah dia mendekati tempat. Fasholla li rabbika wanhar, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana lahu sa'ata wa lam yadha fala yaqrabanna musallana. Dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang tidak mempunyai kemampuan tetapi ia tidak berkurban, maka janganlah ia mendekati menghampiri tempat sholat kami. Walikulli ummati ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahidun falahu aslimu wa basyiril muhabitin. Dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kamu kepadanya dan sampaikanlah Muhammad kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah. Ya ayyuhan nasu inni ala kulli ahli baiti fi kulli amin udhiyah. Artinya, hai manusia, sesungguhnya atas tiap-tiap ahli rumah pada tiap-tiap tahun disunatkan berkurban. Hadis riwayat Abu Dawud. A'amila ba'nu adama yawman nahri amalan ahabba ilallahi azza wa jalla min hiraqati dami wa innahu la ya'ti yawmal qiyamah wa innahu la ya'ti yawmal qiyamati biqurunha wa adlafiha wa ash'ariha wa inna dzama la yaqa'u minallahi azza wa jalla bimakanin qabla an yaqa'a 'alal ardi fatibu biha nafsa. Artinya, tidak ada amalan yang diperbuat manusia pada hari raya kurban yang lebih dicintai Allah selain menyembelih hewan. Sesungguhnya hewan kurban itu kelak pada hari kiamat akan datang beserta tanduk-tanduknya, bulu-bulunya, dan kuku-kukunya. Sesungguhnya sebelum darah kurban itu mengalir ke tanah, pahalanya telah diterima di sisi Allah. Maka tenangkanlah jiwa dengan berkurban. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi. Duh, nyapo ini? Iya. Di mana pertamanya? Di sini saya akan mulai menjelaskan Pelaksana sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha akan berlangsung pada 10 Dzulhijjah 1900. malah ojo di